Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel saya ASB Learning English. Masih dalam video strategi menguasai TOEFL, yaitu video kelima atau skill kelima dengan saya Amrullah Salim Banurea sebagai tutor Anda pada hari ini. Oke, berikutnya adalah skill kelima, yaitu be careful of past participle, yang artinya hati-hati dan teliti dengan past participles. Kok hati-hati ya? Kok teliti? Oke, kenapa harus seperti itu? Ya, karena past participle itu sering menyebabkan atau membuat kita bingung karena past participle itu memiliki beberapa fungsi. Terkadang dia menjadi adjective dan terkadang dia menjadi part of the verb, sehingga apabila di dalam kalimat untuk mengidentifikasi atau mengenalinya, terkadang peserta tes mengalami bingung untuk menentukan posisinya, apakah dia kata kerja ataukah dia adjective. Untuk lebih lanjut, coba kita perhatikan definisi dari past participle berikut ini. Ya, past participles. Nah, ini pengertiannya. Past participle adalah ya kata yang berakhiran dengan ed atau ed, tetapi ada juga past participle yang tidak berakhiran dengan ed, yaitu disebut dengan irregular atau tidak teratur. Nah, past participle ini adalah kata kerja yang berakhiran di ed, ataupun dalam bahasa Indonesia kita sering sebut kata kerja verb 3 atau kata kerja ketiga. Nah, di mana dia memiliki fungsi, yaitu yang pertama yaitu sebagai simple past, kemudian yang kedua the past participle of the verb sebagai bagian dari kata kerja, kemudian dia juga bisa sebagai kata sifat. Nah, sekarang coba kita perhatikan ini. Di sini yang pertama sebagai verb. Sebagai verb di sini ada dua kalimat. Yang pertama itu the family has purchased a television. Kemudian the poem was written by Val. Nah, di sini kita lihat bahwasannya past participle-nya adalah purchase, dia bersama dengan has. Kemudian pada kalimat kedua dia bersama dengan was. Inilah disebut dengan past participle sebagai kata kerja. Jadi past participle itu sebagai kata kerja apabila dia diikuti dengan has, was, were, dan is, am, are atau verb of be. Nah, sekarang coba kita perhatikan apabila dia sebagai adjective. The television purchased yesterday was expensive. The poem written by Val appeared in the magazine. Nah, coba kita perhatikan pada kalimat ini. Di sini purchase pada kalimat pertama dia tidak diikuti atau dia tidak bersama dengan has, sehingga fungsinya sebagai adjective. Dan kalimat kedua dia written tidak diikuti dengan was atau to be yang lain, maka fungsinya sebagai kata sifat. Jadi kesimpulannya, past participle memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai verb apabila dia diikuti verb of be seperti have, has, was, were, is, am, are. Kemudian dia sebagai adjective apabila dia tidak diikuti oleh to be tersebut seperti has, have, is, am, are, dan was, dan were. Nah, untuk lebih memahami dari pengertian-pengertian tadi, coba kita kerjakan kalimat ini. Di sini ada satu contoh, yaitu the packages mailed at the post office will arrive Monday. Coba kita perhatikan, seperti biasa kita kembali pada skill 1, satu subjek, mencari subjek dan mencari verb. Di sini sebagai subjek adalah packages, sebagai subjek. Kemudian kita mencari kata kerjanya, ternyata kata kerjanya will arrive. Ini merupakan verb. Dan kemudian mail sebagai past participle. Nah, di sini past participle, di sini kalau ini sudah memiliki subjek dan juga sudah memiliki verb, yaitu verbnya will arrive. Jadi sini mail ini sebagai past participle. Kemudian coba kita cari jawabannya. Di sini sebagai have.
Tidak, itu ada salah. Kita tidak butuh kata kerja karena di sini have adalah kata kerja. Kemudian were kita tidak bisa karena ini jawaban salah. Karena were merupakan kata kerja. Apabila kita pilih were maka kata kerjanya double. Kemudian them. Nah, them merupakan adalah objek pronoun. Dia bisa saja menjadi objek dan kita tidak memilih dia karena dia tidak bisa menjadi subjek. Kemudian just. Nah, ini merupakan jawabannya. Just jadi jawabannya karena ini merupakan adverb. Jadi yang benar kalimatnya adalah the package is just mailed at the post office will arrive Monday. Nah, sekarang coba kita kerjakan soal pertama. Soal pertama, the money was offered by the client was not accepted. Nah, sekarang coba kita perhatikan kalimat ini untuk menentukan benar atau salah. Nah, sekarang pertama kita cari subjek. Seperti biasa, subjeknya di sini adalah the money sebagai subjeknya. Kemudian di sini was sebagai verb, kemudian offered sebagai past participle, kemudian dia sebagai part of the verb. Jadi dia sudah memiliki subjek dan telah memiliki verb. Dan ternyata pada kalimat ini juga the client was not accepted. Di sini was not accepted juga sebagai kata kerjanya, di mana accepted juga past participle sebagai part of the verb. Jadi kalimat ini adalah double verb, double kata kerja. Kalimat bahasa Inggris tidak bisa memiliki satu subjek dan dua kata kerja, jelas salah. Jadi sebut dengan double verbs, jadi kalimat ini salah. Kalimat ini akan benar apabila kita buat dia menghilangkan salah satu kata kerjanya. Jadi the money offered by the client was not accepted. Kemudian kita kembali kepada kalimat kedua. The car listed in the advertisement had already stalled. Coba kita perhatikan. Seperti biasa, kita kembali yaitu menemukan subjek. Di subjeknya ada the car, kemudian di sini ada listed, ini adalah sebagai past participle yaitu sebagai adjektif. Fungsinya di sini sebagai adjektif karena dia tidak bersama to be seperti is, am, are, was, were, dan has. Jadi di sini sebagai past participle. Nah, kalimat ini memiliki subjek. Nah, sekarang kita mencari kata kerja. Di sini kata kerjanya had already stalled. Jadi di sini adalah kata kerja. Jadi kalimat ini memiliki satu subjek, kemudian memiliki verb. Jadi kalimat ini sudah benar. Kemudian kita masuk kepada soal. Oke, sekarang kita memasuki soal ketiga. Di sini the chapters were taught by professor this morning will be on next week exam. Seperti biasa, langkah pertama kita mencari subjek. Di sini subjeknya yaitu adalah the chapters. Ya, ini merupakan subjek yang plural karena ada n s. Kemudian langkah selanjutnya kita menemukan verb. Nah, di sini were sebagai verb, verb of be. Kemudian taught di sini ada past participle. Past participle dan fungsinya sebagai part of the verb. Kemudian coba kita perhatikan lagi, by professor this morning will be on. Ternyata di sini juga ada verb. Jadi kalimat ini memiliki dua kata kerja, sehingga kalimat ini satu subjek dua kata kerja, jelas salah di dalam bahasa Inggris. Double verb, jadi kalimat ini adalah salah. Kalimat ini akan benar apabila kita menghilangkan salah satu kata kerjanya, yaitu the chapters. The chapter taught by professor this morning will be on next week's exam. Berikutnya kita masuk kepada soal keempat. The loaves of the bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. Nah, sekarang kita perhatikan, ya seperti pertama, langkah pertama kita mencari subjeknya. Di sini sebagai subjek ada the loaves sebagai subjek, kemudian kita mencari kata kerjanya. Di sini verb were sebagai verb of be, kemudian baked ini merupakan sebagai past participle part of the verb karena dia diikuti oleh were, jadi dia berfungsi sebagai part of the verb. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari in a brick oven at low temperature. Ternyata di sini tidak ada lagi kata kerja.
Jadi kalimat ini sudah benar, memiliki satu subjek dan memiliki satu kata kerja. Nah, sekarang kita memasuki soal kelima. The ports were reached by sailors were under the controls of a foreign nation. Nah, sekarang langkah pertama adalah seperti biasa kita mencari subjek. Nah, di sini sebagai subjek ada the ports. Kemudian kita mencari verb, di mana di sini kita menemukan were sebagai verb of be, kemudian reach sebagai past participle atau part of the verb. Ternyata kalimat ini kita juga menemukan ada kata-kata were di sini sebagai kata kerja. Jadi kalimat ini double verb atau double kata kerja, yaitu were reached and were. Jadi kalimat ini adalah salah. Kalimat ini akan benar apabila kita menghilangkan salah satu verbnya, yaitu menjadi the ports reached by sailor were under the control of the foreign nation. Baru kalimat ini benar. Berikutnya soal ke-6. Those suspected in the string of robberies were arrested by the police. Nah, seperti pertama kita menemukan subjek dulu. Di sini subjeknya adalah those suspected. Kemudian kita menemukan berikutnya adalah verbnya, di sini were sebagai verb of be, kemudian arrested sebagai past participle, yaitu part of verb. Jadi kalimat ini sudah memiliki subjek dan memiliki satu kata kerja. Jadi kalimat ini adalah benar. Kemudian soal ke-7. Pada soal ini kita perhatikan, the pizza is served in this restaurant is the tastiest in the country. Jadi kalimat ini seperti pertama kita temukan subjek, di sini pizza sebagai subjek, kemudian kita menemukan is sebagai verb of be, kemudian kita menemukan serve sebagai past participle sebagai part of the verb, di mana fungsinya sebagai kata kerja karena dia bersama dengan is. Kemudian kita melihat di sini juga ada kata-kata is sebagai verb of be. Jadi kalimat ini memiliki satu subjek dan memiliki dua verb. Jadi kalimat ini salah. Double verb. Jadi kalimat ini memiliki double verb is dan is serve dan is. Jadi kalimat ini adalah salah. Kalimat ini akan benar apabila kita menghilangkan salah satu dari verbnya, yaitu menjadi the pizza served in this restaurant is the tastiest in the country. Kemudian berikutnya kita masuk pada soal ke-8. Di sini nih soal ke-8 yaitu the courses are listed on the second page of the brochure have several prerequisites. Nah, sekarang seperti langkah awal kita mencari subjek. Subjeknya di sini the course sebagai subjek. Kemudian verbnya di sini ada are, ya, yaitu verb of be. Kemudian kita menemukan kata kerja listed sebagai past participle dan di sini fungsinya sebagai part of the verb. Kemudian kita memperhatikan di sini kita menemukan kata-kata have. Jadi di sini have di sini adalah kata kerja. Jadi kalimat ini memiliki dua kata kerja ataupun double verb. Jadi kalimat ini adalah salah. Kalimat ini akan benar apabila kita menghilangkan salah satu dari kata kerjanya. Jadi the course listed on the second page of the brochure have several prerequisites. Berikutnya sekarang kita masuk pada soal nomor 9. All the tenants were invited to the Independence Day barbecue at the apartment complex. Nah, sekarang coba kita perhatikan pada kalimat ini. Pertama, langkah awal kita mencari subjek. Di sini subjeknya ada tenants. Kemudian kita menemukan verb were sebagai kata kerjanya, invited sebagai past participle, dan kemudian dia berfungsi sebagai part of the verb karena dia bersama were. Kemudian kalimat ini sudah benar, sudah memiliki satu subjek dan sudah memiliki satu kata kerja. Berikutnya soal nomor 10. Any bills paid by the first of the month will be credited to your account by next day.
Nah, sekarang langkah awal kita menemukan subjek yaitu bills. Kemudian di sini ada kata-kata paid, paid sebagai past participle yaitu sebagai adjective. Kemudian di sini kita melihat ada satu subjek tapi verbnya kita cari yaitu adalah will be created sebagai verb. Jadi kalimat ini sudah benar, sudah memiliki satu subjek dan sudah memiliki satu verb. Oke, demikianlah video berikut ini soal-soal yang membahas tentang skill kelima. Ini merupakan skill kelima dari video saya, yaitu tentang membahas structure. Skill kelima tentang one clause, kalimat yang masih dalam konteks one clause. Tetap dukung channel ini dengan mendukung subscribe dan share dan komen sehingga kita semangat membuat video-video berikutnya tentang pembahasan soal-soal TOEFL.